Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung dalam Zoom. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HAKI. Nah, pada khususnya, bagian kedua ini, di mana bagian kedua ini yang lebih fokus pada ruang lingkup dan juga penerapannya dalam suatu kehidupan, terutama di bidang bisnis. Baik, adapun anggota kelompok kami pada kelompok 7 ini, yaitu yang pertama ada Gladys Apriliasa dengan NIM 240606127. Kemudian ada saya sendiri yaitu Muhammad Fakih Asaripane dengan NIM 240600091 dan juga ada Rahma Gita dengan NIM 240600145. Baik, eh, dalam memulai penjelasan materi, yang dimana materi pertama yaitu mengenai pengertian haki yang akan disampaikan oleh saudari Gladys. Kepada Gladys dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita membahas mengenai hak kekayaan intelektual, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kumpulan aset hasil olah pikir kecerdasan manusia yang bermanfaat untuk kehidupan. Pada bidang industri kreatif, kekayaan intelektual dapat berupa desain produk, film, foto, nama merek, musik, atau sastra. Nah, sementara hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak hukum atas hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Haki memberikan perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan bisnis. Perlindungan ini bertujuan agar pencipta atau penemu mendapatkan pengakuan serta manfaat ekonomi dari karyanya. Haki juga mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan teknologi dalam masyarakat. Next. Nah, selanjutnya, prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip keadilan atau disebut dengan the principle of natural justice. Merupakan hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa imbalan baik materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman dilindungi dan diakui atas hasil karyanya atau disebut dengan hak. Yang kedua, prinsip ekonomi atau the economy argument. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum yang bersifat ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan atau dekultural argument merupakan pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan. Yang keempat, ada prinsip sosial atau desosial argument merupakan hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, namun terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga bermasyarakat. Next. Nah, pada dasarnya haki adalah hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan. Nah, di Indonesia, haki kepemilikan personal diklasifikasikan berdasarkan yang pertama itu ada hak cipta atau copyright, merupakan melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Next. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu hak kekayaan industri meliputi yang pertama paten, yang kedua merek, yang ketiga desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada saudari Gladys. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Rahma Gita. Kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Hak ini memungkinkan pemegang paten untuk menggunakan, memproduksi, atau memberikan izin penggunaan kepada pihak lain. Paten berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Next. Syarat mendapatkan paten. Suatu penemuan dapat dipatenkan jika memenuhi syarat, yaitu satu, kebaruan atau novelty, yaitu penemuan harus benar-benar baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif, yaitu penemuan tidak mudah ditemukan oleh orang yang ahli di bidang tersebut. Dan yang terakhir, dapat diterapkan dalam industri, yaitu penemuan harus dapat digunakan secara praktis. Next. Next. Pengertian merek. Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek dapat berupa nama, logo, simbol, dan huruf atau angka.
Merek memiliki peran penting dalam membangun identitas dan reputasi produk. Next. Fungsi merek. Merek memiliki beberapa fungsi penting yaitu satu sebagai identitas produk, dua membantu konsumen mengenali produk, tiga menjadi alat promosi dan pemasaran, dan yang terakhir menjamin kualitas produk di mata konsumen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Gita yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya itu akan saya sampaikan sendiri mengenai contoh pelanggaran hak. Pelanggaran haki memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama penggunaan merek terkenal tanpa izin, kemudian kedua yaitu meniru produk yang sudah dipatenkan, yang ketiga yaitu membajak karya cipta orang lain, dan yang terakhir yaitu menggunakan desain atau logo yang sama dengan merek yang telah terdaftar. Nah, yang dimana pelanggaran terhadap haki ini bukan hanya merugikan pemilik hak saja, tetapi juga berdampak secara luas, secara hukum dan juga secara ekonomi. Nah, secara hukum, pelanggaran bisa di Git bawa ini Git, oleh-oleh Git. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari kita yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai contoh pelanggaran haki yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di mana dalam haki memiliki bentuk pelanggaran, antara lain yaitu penggunaan merek terkenal tanpa izin, kemudian meniru produk yang sudah dipatenkan, kemudian ada membajak karya cipta orang lain, dan juga menggunakan desain atau logo yang sama dengan merek yang telah terdaftar. Nah, dalam pelanggaran terhadap hak ini bukan hanya merugikan pemilik hak saja, di mana juga berdampak luas secara hukum dan juga ekonomi. Nah, secara hukumnya pelanggar bisa dikenakan sanksi mulai dari denda hingga juga tuntutan pidana, tergantung tingkat pelanggarannya. Nah, selain itu juga pelaku juga bisa diwajibkan membayarkan ganti rugi kepada pemilik hak yang dirugikan. Kemudian dari sisi ekonomi, pelanggaran ini dapat menurunkan kepercayaan pasar dan juga dapat merusak reputasi suatu bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya haki bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar memiliki konsekuensi nyata jika dilanggar. Nah, apa akibat dari pelanggaran tersebut? Yang dimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya memiliki akibat pelanggaran yang pertama yaitu sanksi hukum, kemudian ada denda dan juga ganti rugi kepada pemilik hak. Kemudian ada pun peran haki dalam bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, haki memiliki peran yang sangat strategis. Yang mana pertama haki mendorong suatu inovasi dan juga kreativitas. Jadi mana karena pelaku usaha merasa aman untuk mengembangkan ide tanpa takut ditiru. Kemudian yang kedua, yaitu haki memberikan perlindungan terhadap produk sehingga tidak mudah disalin oleh kompetitor. Nah, selain itu juga, haki juga dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu produk karena produk yang memiliki hak resmi cenderung lebih dipercaya oleh konsumen. Dan juga yang tidak kalah penting pastinya, di mana hakim juga memberikan kepastian hukum sehingga kegiatan usaha bisa berjalan lebih stabil dan juga lebih profesional. Kemudian ada pun studi kasus paten, di mana hak paten tempe dikuasai asing. Di mana tempe yang merupakan makanan asli Indonesia ternyata hak patennya dimiliki negara lain, antara lain yaitu negara Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat telah memiliki 35 hak paten yang berhubungan dengan tempe dan Jepang 5 buah. Sedangkan Indonesia hanya 2 saja. Itu pun baru tahap pendaftaran belum memiliki nomor paten. Di mana hal tersebut disampaikan oleh Tien R. Mustadi, Guru Besar Teknik Pangan dan juga Gizi, Institut Pertanian Bogor dalam seminar Masa Depan Industri Tempe Menghadapi Milenium Ketiga di Gedung BPPT, Senin pada tanggal 14 Februari. Dan juga bahkan kemungkinan makanan mendoan atau tempe yang diberi tepung dan juga digoreng yang suka berada di pinggir jalan pun sudah dipatenkan oleh negara Paman Sam. Yang dimana dalam salah satu paten disebutkan tempe yang dicelup dalam tepung lalu satu paten disebutkan tempe yang dicelup dengan tepung lalu digoreng. Di mana saya takut itu mendoan atau gorengan tempe yang dijual di pinggir jalan. Kalau itu benar-benar, bisa saja kalau sudah perjanjian perdagangan, bebas, para tukang gorengan harus bayar dan juga itu mahal. Ucap Tien. Nah, kenyataan tersebut menurut Tien karena kelainan ilmuwan Indonesia dalam pendaftaran paten atas tempe, sehingga dengan leluasa negara lain mematenkan produk yang berharga ini. Selain itu juga, sebagai tanda kurangnya perhatian yang serius dari pihak birokrasi terhadap produk-produk hasil karya cipta putra Indonesia, yang dimana ini sebagai pelajaran dan bisa diambil hikmahnya sebagai peringatan bagi antisipasi dalam era pasar bebas yang saat ini harus dihadapi. Tegasnya. Dan juga selain itu, tempe produk Indonesia yang sudah kecolongan diambil patennya oleh negara lain adalah batik. Nah, ternyata yang memegang hak paten atas batik lagi-lagi negaranya Bill Clinton, sebanyak 12 buah. Lebih ironis lagi, Indonesia sama sekali tidak ada hak paten atas batik.
Rotan nasibnya agak lebih baik. Amerika memiliki 193 hak paten atas rotan, sedangkan Indonesia harus puas dengan 7 paten atas rotan. Dari mana sumber ini kami dapat yaitu dari internet, Kompas Media pada tanggal 15 Februari tahun 2000. Kemudian ada studi kasus merek yang akan disampaikan oleh Ramagita. Kepada Ramagita dipersilakan. Teman saya yaitu Ramagita sedang bermasalah, mungkin studi kasus ini akan saya sampaikan sendiri. Dari mana yaitu mengenai buaya darat vs buaya Lacoste. Dari mana di Indonesia, lain pula di Inggris. Di Inggris gara-gara menggunakan logo dengan pengadilan, soalnya logo buaya juga sudah menjadi merek dagang dari gambar buaya membuat 2 hektar gigi di London, Inggris. Harus berurusan raksasa mode dunia asal Prancis, Lacoste. Namun, Badan Urusan Merek Pemerintah Inggris pada hari Kamis tanggal 3 Januari memberikan kemenangan bagi 2 hektar gigi. Ini yakni Dr. Simon Moore dan Dr. Tim Rume. Di mana ini kemenangan mereka yang kedua setelah tahun lalu pengadilan membolehkan 2 dokter gigi. Ini menggunakan logo gambar buaya yang mirip dengan logo Lacoste. Di mana Lacoste yang dikenal dengan kaos polo berlogo buaya warna hijau, lantas naik banding ke badan merek dan hak milik Inggris yang kembali memenangkan 2 dokter gigi tadi. Lantas, apa sih untungnya Dr. Simon Moore dan Dr. Tim Rumney menggunakan gambar buaya di luar tempat praktiknya? Soalnya logo buaya ini begitu populer dengan mulut dan giginya yang banyak. Dengan begitu, banyak pasien yang tertarik. Lagi pula, menurut Badan Merek dan Hak Milik Inggris, konsumen sepertinya tidak akan keliru dalam menentukan mana logo buaya milik klinik gigi dari 2 dokter tadi dan juga mana logo buaya milik kaos polo yang dikeluarkan Lacoste itu. Rupanya semua hal yang berkaitan dengan buaya selalu bikin onar. Di mana sumber ini kami dapat dari Kompas pada bulan Januari 2008 setelah diolah kembali. Baik, nah materi ini pun dapat kami simpulkan, di mana dari pembahasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya haki merupakan bentuk pelindungan hukum terhadap hasil karya intelektual manusia, di mana hak ini mencakup berbagai bidang seperti hak cipta, kemudian paten, dan merek, yang semuanya memiliki fungsi untuk melindungi karya dari penyalahgunaan. Nah, dengan adanya keberadaan haki ini sangat penting, di mana tidak hanya untuk melindungi penciptanya saja, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pelindungan ini, setiap individu ataupun pelaku usaha dapat memperoleh manfaat ekonomi secara adil dari hasil karyanya. Baik, sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan ataupun juga kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga menambah pemahaman dan juga wawasan kita bersama mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual. Saya akhiri sebagai moderator dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, guys.